Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Bersiantoro, NPM 1713051050, Program Studi Pendidikan Jasmani FKIP Universitas Lampung tahun 2017. Baik, saya di sini akan mempresentasikan seminar hasil saya dengan judul Hubungan Kelentukan Punggung, Kekuatan Otot Lengan, dan Kekuatan Cengkraman Tangan terhadap Kecepatan Bantingan Teknik Ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Pengertian judo menurut Kadir 2013 adalah salah satu cabang olahraga bela diri yang berasal dari Jepang dan telah menjadi olahraga yang populer pada saat ini. Olahraga judo adalah olahraga kompetitif yang mengandalkan kelentukan punggung dan kekuatan otot lengan yang baik untuk melakukan bantingan. Perkembangan pembinaan olahraga judo di Indonesia sangatlah pesat. Dapat dilihat banyaknya kejuaraan tingkat daerah maupun tingkat nasional yang diselenggarakan di Indonesia, serta banyaknya klub-klub judo di perguruan tinggi dan sekolah. Teknik dasar ongos adalah teknik bantingan dengan seluruh pinggul. Untuk melakukan bantingan atau lemparan ongos, maka harus menghilangkan keseimbangan badan uke ke depan atau sorong ke depan uke. Mengangkat uke ke pinggul kanan tori, lalu mengangkat pinggul tersebut sambil melakukan gerakan memutar agar uke terlempar. Dalam hal ini, peneliti akan mengkhususkan penelitian pada hubungan kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung Klub usia 16-20 tahun. Berdasarkan dari observasi, peneliti melihat beberapa atlet judo Bandar Lampung pada saat bertanding terdapat atlet yang menggunakan teknik bantingan ongos. Peneliti melihat selama randori menemukan seorang pejudo melakukan bantingan dengan teknik ongos dan menghasilkan ippon. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti pejudo yang sering melakukan teknik tersebut. Maka dari itu, peneliti mencoba meneliti faktor fisik apa saja yang mendukung keberhasilan teknik tersebut sehingga menghasilkan bantingan yang sempurna. Beberapa atlet pada saat melakukan pengambilan teknik bantingan yang dihasilkan tidak maksimal, diantaranya gerakan masih terlihat kaku, kondisi biomotor yang kurang baik sehingga lawan dengan mudah menghindar pada saat hendak dibanting. Dalam hal ini, peneliti melihat terdapat hubungan yang signifikan antara kelentukan punggung dan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos. Adapun keberhasilan pejudo pada saat melakukan bantingan dapat dilihat dari keberhasilan teknik ongos. Teknik yang benar dapat membantu tercapainya hasil bantingan yang baik. Jika suatu gerak tidak dikuasai dengan benar, biasanya gerak yang dilakukan dengan kecepatan tinggi berakibat menjadi tegang yang disebabkan oleh kontraksi otot-otot yang semestinya tetap rileks. Banyak metode latihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan keberhasilan bantingan yang baik. Salah satu metode yang efisien untuk meningkatkan keberhasilan teknik bantingan yaitu dengan mengetahui kekuatan otot, dan seorang pejudo juga harus mempunyai kelentukan punggung yang baik. Karena kelentukan merupakan suatu komponen fisik yang selalu digunakan pada olahraga judo dalam melakukan teknik bantingan. Dengan demikian, teknik bantingan dapat dilakukan dengan maksimal. Berdasarkan permasalahan di atas dan dari hasil pengamatan yang dilakukan pada atlet judo Bandar Lampung judo tentang kecepatan bantingan teknik ongos, dengan demikian atas dasar permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang hubungan kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Identifikasi masalah. Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Masih kurangnya kemampuan penguasaan teknik yang benar pada bantingan ongos atlet judo Bandar Lampung. 2. Masih kurangnya unsur kondisi fisik seperti kelentukan, kekuatan, dan kecepatan yang menunjang keberhasilan teknik bantingan ongos. 3.
masih kurangnya kekuatan pegangan tangan atlet saat melakukan bantingan ongos. Cengkeraman tangan pada baju lawan sering terlepas dengan mudah. Hal ini dimungkinkan karena cengkeraman tangan yang kurang kuat. Batasan masalah. Selain mengetahui kelentukan punggung yang baik, seorang pejudo juga harus memiliki kekuatan otot yang baik juga. Kekuatan otot ini bertujuan memperbaiki dan meningkatkan suatu kondisi yang baik. Dengan kekuatan otot ini, atlet akan mendapatkan hasil bantingan yang baik saat bertanding maupun randori. Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, maka peneliti membatasi masalah hanya mengkaji pada suatu permasalahan, yaitu hubungan kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kecepatan dan kekuatan cengkeraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Seberapa besar hubungan kelentukan punggung terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. 2. Seberapa besar hubungan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. 3. Seberapa besar hubungan cengkeraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. 4. Manakah yang lebih besar hubungan antara kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan cengkeraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Tujuan penelitian. Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui besarnya hubungan kelentukan punggung terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. 2. Untuk mengetahui besarnya hubungan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Untuk mengetahui besarnya hubungan kekuatan cengkeraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Dan untuk mengetahui besarnya hubungan antara kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkeraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan informasi secara teoritis dan secara praktis. 1. Bagi program studi pendidikan jasmani, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan dan referensi pengembangan penelitian selanjutnya. 2. Bagi pelatih, secara teori, untuk bahan evaluasi dan menambah ilmu pengetahuan dalam memberikan pembelajaran teknik bantingan yang sempurna pada teknik bantingan ongos olahraga judo kepada atlet yang dibina. 3. Bagi atlet, menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk atlet pada saat melakukan teknik bantingan ongos agar menghasilkan kecepatan bantingan yang sempurna. 4. Bagi peneliti, secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan dan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengertian olahraga judo. Definisi judo. Pengertian judo menurut Kadir 2013 adalah salah satu cabang olahraga bela diri yang berasal dari Jepang dan telah menjadi olahraga yang populer pada saat ini. Judo diciptakan oleh Prof. Jigoro Kano pada tahun 1882 yang disebut juga Nippon Den Kodokan. Judo berasal dari teknik-teknik jujitsu atau yawara yang merupakan salah satu jenis bujutsu, seni bela diri tradisional Jepang, yaitu perkelahian tangan kosong. Jujutsu berisikan teknik-teknik seperti membanting, memiting, mencekik, mematahkan, persendian, memutar, pukulan, dan menendang. 2. Teknik dasar judo. Teknik dalam olahraga bela diri judo dibagi atas 3 bagian besar. Masing-masing bagian ini kemudian dipecahkan lagi dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Ketiga bagian teknik utama tersebut yaitu: 1. Nangewaza, teknik melempar. 2. Katamewaza, teknik permainan bawah. 3.
Atemiwaza, teknik memukul atau menendang. 3. Definisi teknik ongos. Menurut Prof. Jigoro Kano dalam bukunya Kodokan Judo menjelaskan bantingan ongos adalah teknik bantingan dengan seluruh pinggul. Untuk melakukan bantingan atau lemparan ongos maka harus menghilangkan keseimbangan badan uke ke depan atau sorong kanan depan uke. Mengangkat uke ke pinggul kanan tori, lalu mengangkat pinggul tersebut sambil melakukan gerakan memutar agar uke terlempar. Ongos adalah salah satu bantingan dapat dikategorikan sebagai koshiwaza, di mana teknik ini menitik beratkan peranan sentral permainan pinggang pada pelaksanaannya. Dalam teknik ini, kuzushi atau keseimbangan adalah menarik uke atau lawan ke depan agar keseimbangan lawan menjadi berkurang. Pengertian kelentukan punggung. Definisi kelentukan. Dalam penelitian ini, kelentukan digunakan sebagai kovarian karena hal ini tidak lepas dari pernyataan bahwa kemampuan fleksibilitas yang terbatas juga dapat menyebabkan penguasaan teknik yang kurang baik dan prestasi rendah. Komponen biomotor fleksibilitas merupakan salah satu unsur penting dalam rangka pembinaan olahraga. Tingkat kualitas fleksibilitas seorang akan berpengaruh terhadap komponen-komponen biomotor yang lainnya. Sukadianto 2010. Oleh karena itu, fleksibilitas merupakan unsur dasar yang harus ditingkatkan, terutama pada atlet yang masih muda usianya. Penelitian ini juga tidak melupakan bagian komponen fisik yang lain, karena dalam olahraga judo, semua komponen fisik berpengaruh dalam setiap gerakan olahraga judo seperti kekuatan, kecepatan, daya tahan, power, kelincahan, keseimbangan, serta komponen fisik lainnya. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelentukan. Kelentukan seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor. Para ahli memberi penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut antara lain 1. Bompa 2009 menyebutkan flexibility is affected by the form, type, and structure of a joint, ligament and tendon, the muscle, X and sec, body temperature and muscle temperature. Maksud dari pernyataan tersebut bahwa fleksibilitas dipengaruhi oleh dua tipe dan struktur sendi, ligamen, tendon, otot, usia, dan jenis kelamin, serta suhu tubuh dan suhu otot. Kedua, Blomfield, Sukadianto 2010 menyebutkan faktor affecting flexibility is X, gender, environmental condition, physiological effect, limitation to the range of movement, physiology limitation. Maksud dari pernyataan tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi fleksibilitas adalah usia, jenis kelamin, kondisi lingkungan, efek fisiologis, keterbatasan ruang gerak, dan keterbatasan fisiologis. Hubungan 3. Hubungan kelentukan punggung terhadap teknik bantingan ongos. Menurut Kadir 2013, fleksibilitas sangat dibutuhkan dalam melakukan bantingan judo yang baik karena hampir semua teknik bantingan judo berporos pada komponen biomotor fleksibilitas. Fleksibilitas harus dilatih minimal 2 kali dalam setiap sesi latihan, yaitu pada saat pemanasan warm up dan pada saat pertandingan cooling down. Oleh karena metode latihan fleksibilitas dengan cara peregangan, maka ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebelum latihan dilakukan. Kelentukan merupakan hasil dari pengeluaran otot-otot yang melekat pada tulang tokok tersebut. Kelentukan penting sekali dalam olahraga judo, khususnya dalam melakukan keterampilan teknik bantingan ongos di saat atlet menarik tangan lawan dan melakukan sapuan terhadap kaki lawan. Pengertian kekuatan otot lengan. 1. Definisi kekuatan. Menurut Ismaryati 2011, kekuatan atau yang biasa disebut strength yaitu tenaga kontraksi otot yang dicapai dalam sekali usaha maksimal. Usaha maksimal ini dilakukan oleh otot atau sekelompok otot untuk mengatasi suatu tahanan. Kekuatan merupakan unsur yang sangat penting dalam aktivitas olahraga karena kekuatan merupakan daya penggerak mencegah cedera. Selain itu, kekuatan memainkan peranan penting dalam komponen-komponen kemampuan fisik yang lain, misalnya power, kelincahan, kecepatan. Demikian, kekuatan merupakan faktor utama untuk mencapai prestasi optimal. Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan merupakan kemampuan
pemain melakukan usaha yang maksimal tanpa menciptakan prestasi yang optimal, karena kekuatan sangat berperan penting bagi kondisi fisik seseorang. Kekuatan juga merupakan daya penggerak dan juga berfungsi sebagai pencegah cedera. 2. Hubungan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos. Dalam judo, kekuatan otot lengan berperan penting dalam penerapan teknik judo, khususnya pada bantingan ongos. Maka kekuatan otot lengan yang baik mampu membuat atlet judo merasa yakin untuk mampu menghasilkan bantingan yang maksimal dan menjatuhkan lawan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa inti dari kekuatan otot adalah menghasilkan suatu tegangan terhadap tahan atau beban sehingga memungkinkan orang melempar jauh menahan lebih lama suatu beban. Pengertian kekuatan cengkraman tangan. 1. Definisi kekuatan. Kekuatan diartikan sebagai kondisi fisik seseorang, kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Sajoto 2003. Genggaman adalah cengkraman tangan untuk menggenggam. WGS Purwodarminto 1986. 2. Hubungan kekuatan cengkraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos. Menurut Kadir, dasar pegangan judo yang disebut kumikata ada 3 cara, yaitu pegangan kanan, pegangan kiri, dan pegangan berlawanan. Kekuatan diartikan sebagai komponen kondisi fisik seseorang, kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu kerja. Kemudian genggaman adalah cengkraman tangan untuk memegang. Kekuatan cengkraman tangan dalam penelitian ini adalah usaha otot tangan untuk memberikan kekuatan pada saat melakukan pegangan pada judogi lawan. Dalam suatu pertandingan, setiap pejudo mempunyai karakteristik pegangan yang berbeda. Teknik pegangan yang biasa digunakan adalah pegangan 2 tangan dan pegangan 1 tangan. Teknik pegangan ini merupakan indikasi tipe pejudo itu sendiri, yaitu tipe penyerang, bertahan maupun tipe serangan balik. Pegangan merupakan salah satu tahapan untuk melakukan suatu teknik judo. Dengan kata lain, pegangan berpengaruh terhadap gerak selanjutnya. Pengertian atlet. 1. Definisi atlet. Atlet adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2001, pengertian atlet adalah olahragawan terutama yang mengikuti perlombaan atau pertandingan dalam kurung kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan. Jadi atlet adalah olahragawan baik laki-laki maupun perempuan yang melatih kemampuan secara khusus untuk bersaing dalam pertandingan yang melibatkan kemampuan fisik, kecepatan, atau daya tahan. Atlet adalah individu yang memiliki keunikan dan memiliki bakat tersendiri, lalu memiliki pola perilaku dan juga kepribadian tersendiri, serta memiliki latar belakang kehidupan yang mempengaruhi secara spesifik pada dirinya. Rusdianto Saputro 2014. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan adalah penelitian yang sudah ada atau hampir sama dengan penelitian yang tujuannya digunakan untuk referensi atau bahan acuan teori yang sudah ada. Adapun penelitian yang relevan tersebut antara lain 1. Abdullah Fadilah 2015 yang berjudul Hubungan Kelentukan Otot Punggung dan Kekuatan Otot Lengan dengan Kemampuan Teknik Bantingan Harengos pada atlet judo Cempaka Putih usia 11-16 tahun. Pengambilan data menggunakan metode deskriptif dengan teknik studi korelasi. Sampel berjumlah 25 orang dengan teknik pengambilan data total sampling. Instrumen kelentukan punggung dengan menggunakan standing flexibility dengan nilai ukuran cm. Untuk tes kekuatan otot lengan dengan menggunakan pull dinamometer dengan nilai satuan berat kilogram. Dan untuk tes kemampuan teknik bantingan Harengos sesuai dengan pedoman buku teknik judo. Teknik analisis statistik yang digunakan adalah teknik korelasi sederhana dan korelasi ganda, dan dilanjutkan dengan uji T pada taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. 2. Hermando Mandiri 2015 yang berjudul Hubungan Antara Kekuatan Otot Lengan dan Fleksibilitas Pinggang terhadap Keberhasilan Bantingan ongos pada atlet judo Cempaka Putih. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan studi korelasional. Sampel yang digunakan yaitu seluruh atlet putra dan putri judo Cempaka Putih sebanyak 25 orang. Pengambilan sampel dengan menggunakan total sampling. Teknik pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan
analisis statistika, korelasi sederhana, dan korelasi ganda yang dilanjutkan dengan uji T pada taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Kerangka berpikir. Dalam penelitian ini, olahraga judo membutuhkan gerak yang kompleks, seperti kelentukan, kekuatan, dan kecepatan gerak yang baik. Dalam belajar gerak dasar judo tersebut, tiap individu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Dengan belajar teknik dasar yang sudah dikembangkan, diharapkan pejudo mudah untuk melakukan gerak dasar judo tersebut. Diharapkan dengan berlatih gerak dasar judo, peserta pejudo mampu melakukan teknik-teknik judo yang lebih tinggi tingkatannya dengan mudah dan lebih baik. Kemampuan melakukan bantingan tergantung dari kemampuan koordinasi teknik dan otot lengan yang terdiri atas beberapa otot besar, yaitu deltoideus, triceps brachioradialis, biceps brachi, dan flexor sarviradialis, yang memiliki fungsi menarik atau mendorong sebagai sarana penggerak kecepatan dan kekuatan serta arah yang tepat sesuai dengan perintah otak, sehingga terjadi gerakan atau teknik bantingan yang efektif dan efisien. Dari variabel hubungan kekuatan otot lengan dengan atau teknik bantingan yang efektif dan efisien, dari dua variabel hubungan kekuatan otot lengan dengan keterampilan teknik bantingan ongos dalam olahraga bela diri judo, maka dapat diduga bahwa terdapat hubungan antara kekuatan otot lengan, kekuatan cengkraman tangan terhadap keterampilan teknik bantingan ongos. Dari variabel kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkraman tangan dengan kecepatan bantingan teknik bantingan ongos dalam olahraga bela diri judo, maka dapat diduga bahwa terdapat hubungan antara kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkraman tangan terhadap kecepatan bantingan ongos. Berdasarkan dari penjelasan di atas, peneliti yakin bahwa bila ketiga komponen di atas berlangsung secara efektif dan saling berkaitan, maka akan memperkecil kesalahan yang dapat menghambat teknik bantingan ongos dalam judo. Berdasarkan dari penjelasan di atas, peneliti yakin bahwa bila kedua komponen di atas berlangsung secara efektif dan saling berkaitan, maka akan memperkecil kesalahan yang dapat menghambat teknik bantingan ongos dalam judo. Dalam penelitian ini, penentukan punggung dapat diukur dengan menggunakan alat sit and rest, kemudian kekuatan otot lengan dapat diukur dengan menggunakan push and pull hand dynamometer, dan kekuatan cengkraman tangan dapat diukur dengan menggunakan alat hand grip dynamometer. Kolaborasi antara kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkraman tangan memegang peranan yang sangat strategis upaya seseorang atlet judo melakukan bantingan ongos dengan maksimal, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan bandingan dengan sempurna atau nilai IPON. Kecepatan bandingan teknik ongos yang baik apabila ditunjang dengan komponen fisik yang dimiliki pejudo. Hipotesis 1. Ada hubungan yang signifikan kelentukan punggung terhadap kecepatan bandingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Hipotesis 2. Ada hubungan yang signifikan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Hipotesis 3. Ada hubungan yang signifikan kekuatan cengkraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Hipotesis 4. Kekuatan otot lengan memberikan kontribusi yang lebih besar hubungannya terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian deskriptif korelasional. Metode tersebut digunakan karena penelitian ini berhubungan dengan perumpamaan informasi yang menggambarkan gejala-gejala yang ada, terutama berkenaan dengan seberapa besar hubungan kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak dapat manipulasi variabel. Feinkel dan Wallen 2008.
Adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Populasi dan sampel. Populasi. Sugiono 1992 menyatakan populasi adalah wilayah yang terdiri atas objek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemungkinan ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet judo Bandar Lampung putra dan putri usia 16-20 tahun yang berjumlah 30 orang. Sampel Sugiono 2006. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel ditentukan oleh peneliti. Sebanyak sampel dalam penelitian ini adalah atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun sebanyak 30 orang dengan menggunakan teknik total sampling. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Padepokan Judo Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung. Waktu penelitian pada pukul 15.30 sampai 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hari Kamis 26 Februari 2021 pada jam latihan judo Bandar Lampung. Variabel penelitian. Sugiono 2017. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Dalam penelitian ini variabelnya terdiri dari variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya. Dalam penelitian ini ada 3 variabel bebas, yaitu 1 hasil tes kelentukan punggung X1, hasil tes kekuatan otot lengan X2, dan hasil tes kekuatan cengkraman tangan X3. Variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel lainnya. Dalam penelitian ini, variabel terikat adalah kecepatan bantingan teknik ongos atau sebagai Y. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. Keterangan. X1 kelentukan punggung, X2 kekuatan otot lengan, X3 kekuatan cengkraman tangan, Y kecepatan bantingan teknik ongos. Sumber Sugiono 2011. Sedangkan langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut. Desain penelitian. Populasi, sampel, test and risk, tes push and pull hand dynamometer, tes hand grip dynamometer, tes kecepatan bantingan ongos, analisis dan pengolahan data, kemudian kesimpulan. Desain operasional penelitian. Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang meluas tentang variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini, maka variabel-variabel tersebut perlu didefinisikan sebagai berikut. A. Variabel bebas. Kelentukan punggung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan atlet dalam melakukan pergerakan persendian dalam ruang gerak sendi dengan amplitudo yang lebih luas, sehingga kecepatan bantingan teknik ongos yang dilakukan lebih mudah dan efisien. Kekuatan otot lengan yang dimaksud adalah kemampuan otot lengan untuk mengarahkan tenaga secara maksimal untuk menahan beban dalam waktu yang terbatas dengan kekuatan maksimal yang ditentukan dengan melakukan tes kekuatan otot lengan, yaitu alat push and pull dynamometer, dan kekuatan cengkraman tangan yang dimaksud adalah usaha otot dengan untuk memberikan kekuatan pada saat melakukan pegangan pada judogi lawan, yang ditentukan dengan melakukan tes kekuatan otot cengkraman tangan, yaitu alat hand grip dynamometer. Variabel terikat. Kecepatan bantingan teknik ongos yang dimaksud adalah kemampuan atlet pada saat melakukan bantingan pada lawan dengan menghasilkan teknik bantingan yang sempurna. Kecepatan bantingan dapat dilihat dengan norma hasil bantingan yang sudah divalidasi. Instrumen penelitian. Menurut Sugiono 2012, instrumen adalah alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes dan pengukuran dengan menggunakan instrumen-instrumen sebagai berikut. A. Data kelentukan punggung. Teknik pengumpulan data tentang kelentukan diperoleh dengan tes menggunakan instrumen sit and raise. Ismariati 2006.
B. Data kekuatan otot lengan. Teknik pengumpulan data tentang kekuatan otot lengan diperoleh dengan tes menggunakan instrumen push and pull hand dynamometer. Alat ini sudah menjadi standar pengukuran kekuatan otot lengan dan layak digunakan. C. Data kekuatan cengkraman tangan. Teknik pengumpulan data tentang kekuatan cengkraman tangan dengan tes menggunakan instrumen hand grip dynamometer. Alat ini sudah menjadi standar pengukuran kekuatan cengkraman tangan dan layak digunakan. D. Data kecepatan bandingan teknik ongos. Instrumen dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan alat bantu Kinovea. Kinovea merupakan alat analisis video yang biasa didedikasikan untuk olahraga. Fungsi software Kinovea sendiri untuk mengamati gerakan yang dilakukan video. Gerakan tersebut dapat di slow motion, diperlambat, sehingga dapat direkam dan diamati hasilnya. Menurut Valdivia et 2003, keuntungan utama menggunakan Kinovea adalah kemudahan penggunaan analisis tanpa menggunakan sensor fisik. Dengan demikian, instrumen yang dapat digunakan berbentuk tes berstandar standardized test, yakni tes yang telah tersedia dan teruji keandalannya. Teknik pengambilan data. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan. Prosedur pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Hasil tes kelentukan punggung diambil setelah testi melakukan tes pengukuran menggunakan sit and rest. Hasil tes kekuatan otot lengan diambil setelah testi melakukan tes pengukuran menggunakan push and pull hand dynamometer. 3. Hasil tes kekuatan cengkraman tangan diambil setelah testi melakukan tes pengukuran menggunakan hand grip dynamometer. 4. Hasil tes kecepatan bandingan teknik ongos diambil ketika testi melakukan teknik bandingan ongos dengan format penilaian yang sudah divalidasi. Teknik analisis data. A. Uji normalitas. Langkah sebelum melakukan pengujian hipotesis lebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis data dengan uji normalitas, yaitu menggunakan uji Lilliefors menurut Sujana 2005. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi yang terjadi normal atau tidaknya. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. X1 data nilai, X rata-rata, dan S standar deviasi. B. Uji homogenitas. Di samping pengujian terhadap penyebaran nilai yang akan dianalisis, perlu uji homogenitas agar yakin bahwa kelompok-kelompok yang membentuk sampel berasal dari populasi yang homogen. Homogenitas dicari dengan uji F. F sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan rumus DK pembilang N1 varian terbesar, DK penyebut N sama dengan min 1 untuk varian terkecil. C. Uji linearitas. Uji linear merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat linear atau tidak. Pengujian ini dapat digunakan sebagai syarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Uji linearitas dimaksudkan untuk menguji linear tidaknya data yang dianalisis. Sujana 2003. Langkah-langkahnya sebagai berikut. F hitung, F RK rek dibagi RK res. Keterangannya F hitung koefisien regresi, kemudian reknya rata kuadrat garis regresi, resnya rata kuadrat residu. Kesimpulan, jika F hitung lebih dari F tabel maka H0 ditolak, berarti persamaannya tidak linear. B. Jika F hitung kurang F dari F tabel maka H0 ditolak, berarti persamaannya linear. D. Korelasi produk moment. 1. Uji hipotesis 1. Untuk mencari hubungan dari masing-masing prediktor terhadap variabel tidak bebas dalam Arikunto 2010. Untuk menguji hipotesis X1 dengan Y digunakan statistik melalui korelasi produk moment dengan rumus sebagai berikut. Uji hipotesis 2. Untuk mencari hubungan dari masing-masing prediktor terhadap
variabel tidak bebas dalam Arikunto 2010. Untuk menguji hipotesis antara X2 dan Y digunakan statistik melalui korelasi produk momen dengan rumus sebagai berikut. 3. Uji hipotesis 3. Untuk mencari kontribusi dari masing-masing prediktor terhadap variabel tidak bebas dalam untuk menguji hipotesis antara X3 dan Y digunakan statistik melalui korelasi produk momen Arikunto dengan rumus sebagai berikut. Kemudian untuk mencari besarnya sumbangan kontribusi antara variabel X dan variabel Y, maka menggunakan rumus koefisien determinansi. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Hasil 1. Deskripsi data. Deskripsi data hasil pengukuran kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, kekuatan cengkraman tangan, dan kecepatan bantingan teknik ongos. Hasil variabel kelentukan punggung rata-rata 35,43, simpangan standar deviasi 6,09, kurang dari rata-rata F nya 46,67%, kemudian lebih dari atau maksimal rata-rata 16, 53,33%. Kemudian variabel kekuatan lengan rata-rata 28,90, standar deviasi 8,67, kurang dari rata-rata 17, lebih dari rata-rata 13 dengan 43,33%. Variabel kekuatan cengkraman rata-rata 34,03, standar deviasi 6,65, kemudian kurang dari rata-rata 16, 53,33%, kemudian lebih dari rata-rata 14, 46,67%. Kemudian variabel bantingan rata-rata 1,36, standar deviasi 0,08, kurang dari rata-rata 15, F15, kemudian persenannya 50%. Lebih dari rata-rata F sama dengan 15, kemudian persenan 50%. 2. Uji prasyarat uji normalitas. Untuk melakukan uji normalitas data menggunakan uji kenormalan yang dikenal dengan uji Lilienfors. Sujana 2002. Jika L hitung kurang dari L tabel, artinya data berdistribusi normal, dan jika sebaliknya data tersebut tidak berdistribusi normal. Sujana 2002. Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut. Variabel L hitung, L tabel, kesimpulan. Untuk variabel kelentukan punggung, L hitungnya 0,118, L tabelnya 0,220, kesimpulan normal. Variabel kekuatan otot lengan, L hitungnya 0,108, L tabelnya 0,195, kesimpulannya normal. Variabel kekuatan cengkraman tangan, L hitung 0,077, L tabel 0,206, kesimpulan normal. Kemudian terakhir kecepatan bantingan ongos, L hitung 0,146, L tabel 0,195, kesimpulan normal. Uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua sampel memiliki varians yang homogen atau tidak. Adapun hasil perhitungan homogenitas disajikan pada tabel berikut. Data kelentukan punggung kecepatan bantingan, F hitung 1,000, F tabel 1,861, kesimpulan homogen. Kemudian data kekuatan otot lengan kecepatan bantingan, F hitung 1,000, F tabel 1,861, bersifat kesimpulan homogen. Kemudian kekuatan cengkraman tangan kecepatan bantingan, F hitung 1,000, F tabel 1,861, kemudian homogen. Kesimpulannya, uji linearitas. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji linearitas berupa
1. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka kesimpulannya tidak terdapat hubungan yang linier antara variabel. 2. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka kesimpulannya terdapat hubungan yang linier antara variabel. Variabel kecepatan bandingan teknik ongos kelentukan punggung. F hitungnya 1,003, F tabel 2,482 dan kesimpulannya linier. Kecepatan bandingan teknik ongos kekuatan otot lengan, F hitungnya 0,686, F tabelnya 2,685, kesimpulan linier. Variabel kecepatan bandingan teknik ongos kekuatan cengkraman tangan, F hitung 1,342, F tabel 2,533, kesimpulan linier. Analisis data. A. Hubungan kelentukan punggung terhadap kecepatan bandingan teknik ongos. Berdasarkan analisis data diperoleh besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,560. Ada hubungan yang positif atau sedang antara kelentukan punggung dengan kecepatan bandingan teknik ongos, dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi, yang merupakan hasil dari pengkuadratan R. Dari analisis data tersebut diperoleh koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,313 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh atau kontribusi variabel bebas kelentukan punggung terhadap variabel terikat kecepatan bandingan teknik ongos adalah sebesar 31,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. B. Hubungan kekuatan otot lengan dengan kecepatan bandingan teknik ongos. Berdasarkan analisis data diperoleh besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,697. Ada hubungan yang positif atau kuat antara kekuatan otot lengan dengan kecepatan bandingan teknik ongos, dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari pengkuadratan R. Dari analisis data tersebut diperoleh koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,485 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh atau kontribusi variabel bebas dalam kurung kekuatan otot lengan terhadap variabel terikat dalam kurung kecepatan bandingan teknik ongos adalah sebesar 48,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. C. Hubungan kekuatan cengkraman tangan dengan kecepatan bandingan teknik ongos. Berdasarkan analisis data yang diperoleh, besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,608. Dalam kurung ada hubungan yang positif atau kuat antara kekuatan cengkraman tangan dengan kecepatan bandingan ongos, dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari pengkuadratan R. Dari analisis data tersebut diperoleh koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,370 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh atau kontribusi variabel bebas dalam kurung kekuatan cengkraman tangan terhadap variabel terikat dalam kurung kecepatan bandingan teknik ongos adalah sebesar 37,0%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. 4. Uji hipotesis. Uji hipotesis data kelentukan punggung kekuatan otot lengan dan kekuatan cengkraman tangan terhadap kecepatan bandingan teknik ongos. Hasil korelasi kelentukan punggung 0,560, kekuatan otot lengan 0,697 dan kekuatan cengkraman 0,608. Untuk kriteria korelasi variabel kelentukan punggung sedang, kekuatan otot lengan kuat dan kekuatan cengkraman kuat. Kemudian determinasi kelentukan punggung 0,313, variabel kekuatan otot lengan 0,485 dan kekuatan cengkraman tangan 0,370. Untuk T hitung kelentukan punggung 3,574, kekuatan otot lengan 5,139 dan kekuatan cengkraman tangan 4,052. Kemudian T tabel kelentukan punggung 2,048, kemudian
kekuatan otot lengan 2,048 dan kekuatan cengkeraman tangan 2,048. Kesimpulan, kelentukan punggung signifikan, kekuatan otot lengan signifikan, dan kekuatan cengkeraman signifikan. Hipotesis hubungan kelentukan punggung terhadap kecepatan bantingan teknik ongos dengan tingkat signifikansi menggunakan alfa 5% berdasarkan tabel di atas diperoleh T hitung sebesar 3,574. Tabel distribusi dicari pada alfa sama dengan 5% bagi 2 sama dengan 2,5% dalam kurung uji dua sisi dengan derajat kebebasan N sama dengan N-2 atau 30 min 2 sama dengan 28 diperoleh untuk T tabel sebesar 2,048. Kriteria pengujian: H0 diterima jika T hitung kurang dari T tabel. H0 ditolak jika T hitung lebih dari T tabel. Kesimpulan, oleh karena nilai T hitung kurang dari lebih dari T tabel dalam kurung 3,574 lebih dari 2,048, maka H0 ditolak. Artinya secara parsial ada hubungan yang signifikan kelentukan punggung terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16 sampai 20 tahun. B. Hipotesis hubungan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos dengan tingkat signifikansi menggunakan alfa sama dengan 5%. Berdasarkan tabel di atas diperoleh T hitung sebesar 5,139. Tabel distribusi T dicari pada alfa sama dengan 5% bagi 2 sama dengan 2,5%. Uji dua sisi dengan derajat kebebasan N-2 atau 30 min 2 sama dengan 28 diperoleh untuk T tabel sebesar 2,048. Kriteria pengujian: H0 diterima jika T hitung kurang dari T tabel, kemudian H0 ditolak jika T hitung lebih dari T tabel. Kesimpulan, oleh karena nilai T hitung lebih dari T tabel dalam kurung 5,139 lebih dari 2,048, maka H0 ditolak. Artinya secara parsial ada hubungan yang signifikan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16 sampai 20 tahun. C. Hipotesis hubungan kekuatan cengkeraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos dengan tingkat signifikansi menggunakan alfa sama dengan 5%. Berdasarkan tabel di atas diperoleh T hitung sebesar 5,139. Tabel distribusi T dicari pada alfa sama dengan 5% dibagi 2 sama dengan 2,5%. Uji dua sisi dengan derajat kebebasan N-2 atau 30 min 2 sama dengan 28 diperoleh T tabel sebesar 2,048. Kriteria pengujian: H0 diterima jika T hitung kurang dari T tabel, H0 ditolak jika T hitung lebih dari T tabel. Kesimpulan, oleh karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel 5,139 lebih besar 2,048, maka H0 ditolak. Artinya secara parsial ada hubungan yang signifikan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bandingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16 sampai 20 tahun. D. Hipotesis manakah yang lebih besar hubungan antara kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan cengkeraman tangan terhadap kecepatan bandingan teknik ongos? Berdasarkan analisis data secara parsial di atas, hubungan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan otot lengan memberikan hubungan yang lebih besar hubungannya terhadap kecepatan bandingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16 sampai 20 tahun sebesar 48,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Pembahasan. Dari hasil analisa data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan kelentukan punggung terhadap kecepatan bandingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16 sampai 20 tahun. Kelentukan penting sekali dalam olahraga judo, khususnya dalam melakukan keterampilan teknik bandingan ongos di saat atlet menarik tangan lawan dan melakukan sapuan terhadap kaki lawan. Kemudian juga dengan fleksibilitas punggung yang baik akan memperhalus gerakan bandingan ongos.
Dari hasil pengujian hipotesis kedua ditemukan bahwa kekuatan otot lengan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kecepatan bandingan teknik ongos pada atlet judo pada Lampung usia 16-20 tahun. Temuan ini memberikan makna bahwa semakin baik kekuatan otot lengan, semakin baik pula kecepatan bandingan teknik ongos pada atlet judo. Sebaliknya, semakin kurang kekuatan otot lengan, maka kemampuan bandingan akan kurang optimal. Keterampilan bandingan ongos yang baik akan semakin baik apabila ditunjang dengan faktor-faktor fisik yang lainnya yang dimiliki atlet atau judoka. Faktor fisik tersebut adalah kekuatan otot lengan. Dengan kekuatan otot lengan yang baik, kekuatan atlet untuk melakukan tarikan, mendorong atau mengangkat pada saat bantingan akan semakin mudah. Dalam judo, kekuatan otot lengan berperan penting dalam penerapan teknik judo, khususnya pada bantingan ongos. Maka kekuatan otot lengan yang baik mampu membuat atlet judo merasa yakin untuk mampu menghasilkan bantingan yang maksimal dan mampu menjatuhkan lawan. Sedangkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan pada variabel kekuatan cengkraman tangan menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo dalam usia 16-20 tahun. Kekuatan diartikan sebagai komponen kondisi fisik seseorang, kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kemudian genggaman adalah cengkraman tangan untuk memegang. Kekuatan cengkraman tangan dalam penelitian ini adalah usaha otot tangan untuk memberikan kekuatan pada saat melakukan pegangan pada judogi lawan. Dalam suatu pertandingan, setiap pejudo mempunyai karakteristik pegangan yang berbeda. Teknik pegangan yang biasa digunakan adalah pegangan dua tangan dan pegangan satu tangan. Teknik pegangan ini merupakan indikasi tipe pejudo itu sendiri, yaitu tipe menyerang, bertahan, maupun tipe serangan balik. Pegangan merupakan salah satu tahapan untuk melakukan suatu teknik judo. Dengan kata lain, pegangan berpengaruh terhadap gerak selanjutnya. Bab 5. Simpulan dan saran. A. Kesimpulan. Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut. 1. Ada hubungan yang signifikan kelentukan punggung terhadap kecepatan bandingan teknik ongos pada atlet judo benda Lampung usia 16-20 tahun. 2. Ada hubungan yang signifikan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bandingan teknik ongos pada atlet judo benda Lampung usia 16-20 tahun. 3. Ada hubungan yang signifikan kekuatan cengkraman tangan terhadap kecepatan bandingan teknik ongos pada atlet judo benda Lampung usia 16-20 tahun. 4. Kekuatan otot lengan mempunyai hubungan yang lebih besar terhadap kecepatan bandingan teknik ongos pada atlet judo benda Lampung usia 16-20 tahun. Saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan. Adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut. 1. Kepada pelatih, terutama pelatih junior atau pelatih klub judo, hendaknya mengetahui bahwa kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkraman tangan sangatlah penting untuk meningkatkan keberhasilan bantingan. 2. Penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan penelitian lain yang mengkaji variabel-variabel guna menunjang atau meningkatkan keberhasilan bantingan. 3. Untuk yang ingin melakukan penelitian yang serupa, agar memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, seperti kehadiran sampel, kesiapan dan kesediaan sampel untuk melakukan penelitian, serta tempat dan waktu. 4. Kepada pelatih dan asisten pelatih daerah, guru olahraga, hendaknya latihan meningkatkan kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan melatih kekuatan cengkraman tangan difokuskan atau diperhatikan kembali kepada atlet-atlet judo, terutama junior, untuk meningkatkan hasil dari bantingan yang dilakukan dalam latihan maupun pertandingan. Kemudian daftar pustaka. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan kepada pembimbing dan pembahas, saya mohon saran dan masukannya. Saya akhiri. Taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.